Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading ya. Jadi mystery reading itu temanya nanti mengalir dari kartu yang berjatuhan. Aku akan ambil kesimpulan lari kemana tema itu. Tapi sebelum reading, kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kenapa suka ada bintik-bintik putih ya alasnya? Oke, kita malam ini semprotannya pakai Attract Love ya. Ingat ya, Attract Love ini bukan hanya untuk cinta sama satu orang, tapi bisa luas. Keluarga, teman, atasan, teman kerja, relasi, atau calon customer, calon klien bisa. Kalian kalau cinta pasti mikirnya dia aja. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, ngasih tips, ngasih thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit seperti biasa biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan aku karena ini general kolektif banyak orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Buat yang japri, kalau di jam atas maghrib harap sabar menunggu balasan. Pasti Mami lagi di meja readingan ya, jadi nggak bisa jawab langsung WA-nya. Wah, jatuh. Oke, sudah dapat konektor antara kamu dan dia. Apakah ini Elemental of Cup ya? Masih ada ketertarikan, masih ada rasa sayang, tapi masih menginginkan kebebasan. Apakah ini ada kaitannya memang ada yang menuntut, pengen dikomitmenin, atau pengen lebih berkomitmen hubungannya, tapi sepertinya salah satunya sulit, padahal perasaannya masih ada. Artinya di sini pengen menjalin hubungan, tapi adalah hubungan yang bebas. Oke, energi dia saat ini di sini ada Three of Pentacles. Wah, lagi melakukan suatu afirmasi untuk bisa bertemu dengan seseorang atau lagi mengamati sesuatu, melihat, memantau, stalking juga bisa. Kalau nggak stalking secara langsung, stalking secara goib, enggak ya, canda. Stalking dengan cara dia. Jadi dia tahulah mau stalking kamu apakah langsung lihat rumah kamu, lihat kamu di kantor, tempat kerja, atau ya dari sosial media. Enggak, Mi udah blokir-blokiran, ya bisa jadi dia pakai akun fake ya, atau pakai akun temennya juga bisa. Kemudian sini ada Four of Wands, merindukan kestabilan ya. Ini banyak sih berlitas-litas, bukan dualitas lagi artinya. Ada beberapa yang menginginkan punya komitmen dalam hubungan, pengen menikah, pengen punya pasangan biar stabil. Tapi ada juga beberapa yang jika ini adalah pasangan merekanya, bisa jadi sekarang ini lagi mencoba untuk memperbaiki hubungannya, atau lagi kayak ya bikin stabil deh hubungan mereka seperti apa. Lagi mungkin bulan puasa ya. Baik-baik dulu Mi, biar dicatat amalnya. Oke, kemudian di sini ada Elder of Pentacles. Lagi ada rencana, ada planning gimana caranya supaya uangnya bertambah,
supaya dapat pemasukan-pemasukan. Ya, lagi banyak membuat jurnal, plan A, plan B, ya. Yang jelas gimana sih caranya merencanakan sesuatu supaya mendapatkan penghasilan yang lebih atau bertambah. Energi kalian di sini ada Five of Wands. Lagi banyak merencanakan perjalanan kah? Lagi membangun satu komunitas kah? Atau lagi membangun perkumpulan? Sama lah komunitas sama perkumpulannya, sorry. Atau kayak kalian saat ini lagi banyak curhat kepada teman juga bisa, atau kepada orang yang kalian percayai. Karena mungkin ada beberapa yang konflik batin. Ada yang mencoba melepaskan situasi, merasa tersesat, ya. Artinya pengen move on, pengen lanjut menjalani kehidupan. Kemudian sini ada Two of Swords, dihadapkan dengan situasi pilihan. Ada keputusan yang ingin kalian lakukan, cuman nggak tahu keputusan kalian ini apa. Ya, tergantung kalian masing-masing. Apakah keputusan tindakan tentang love life atau tentang yang lainnya. Kemudian di sini ada High Priestess, lagi banyak kalem, lagi banyak relax, lagi banyak meningkatkan spiritualitas dalam diri, lagi banyak berbenah dan menyelami, memaknai arti hidup buat diri kamu sendiri. Itu energi kalian. Oke, kita lihat lagi apa yang sedang atau sudah, atau koneksi apa antara kamu dan dia. Oke, di sini ada Imager. Kemudian ada Spying tuh kan, bener. Maaf kemarin gak reading karena batuk, biasalah. Takjil menggoda tenggorokanku. Orang lain yang puasa, aku yang berburu takjil. Konflik. Sekarang akhirnya pakai OBH kombi. Kalian yang udah lama udah paham lah ya sama tenggorokan mami. Kalau yang baru pasti berisik, mami readingnya pakai batuk, bonus itu ay. Bottom of the deck di sini ada keep going. Wah, masih ada yang ingin memperjuangkan ya. Aku nggak tahu kamunya atau dianya. Jangan tanya aku dong. Maksudnya gitu. Keep going ini bisa jadi kamu atau bisa jadi dia ya. Serius dulu. Karena di sini kayak masih merasa ini kayaknya masih pantas deh untuk diperjuangkan. Ya kenapa enggak gitu. Mungkin tadi karena ada perasaan yang sebenarnya masih ada satu sama lain. Cuman mungkin ada beberapa yang ada sedikit masalah sehingga kayak terlepas dulu oleh keadaan atau oleh semesta. Kalian berdealing sama situasi immature, childish player playing game. Artinya mungkin dia belum dewasa baik secara usia ataupun secara pemikiran. Jadi tergantung nih immature-nya, apa memang dia yang usianya lebih rendah dari kamu, berbeda usia benar, atau immature-nya nih walaupun udah gede tapi kelakuannya kayak ABG, kayak anak-anak. Seperti itu. Ada energy player, ada playing game. Playing game ini adalah masih playing around ya. Jadi kayak masih coba-coba, senang-senang ya. Ada juga secara harfiah suka main game. Main game ML. Kemudian di sini ada spying ya, ada keeping tabs, ada searching online nih, ada yang nyari-nyari kalian, ngintip-ngintip kalian, mengamati kalian, atau bisa jadi sebaliknya. Kemudian ada konflik, ada arguing, ada fighting, ada internal struggle. Terlalu banyak konflik atau sering terjadi konflik antara kamu sama dia, arguing, beda pendapat, atau sering adu mulut, ya bahkan ada yang melakukan sampai kekerasan fisik, fighting. Ini ada banyak masalah yang munculnya bukan dari eksternal, justru munculnya dari internal. Mungkin kamu berdealing sama seseorang yang egonya lumayan sehingga belum selesai nih menyiasati emosional dalam diri dia. Jadi gampang kebawa emosi. Perspektif, look from a different angle, change open mind. Ada yang nggak open minded, ada pikirannya saklek. Ini banyak ngintip-ngintip juga. Banyak sudut pandang yang berbeda atau perspektif yang berbeda antara kamu sama dia, ya.
Kemudian di sini ada sosial media, following, watching story, posting. Ini ada yang watching story kalian, ada yang ngintip-ngintip. Atau ini adalah masa lalu di mana kalian kenalnya dari sosial media. Atau konflik yang terjadi antara kamu ini akibat dari sosial media. Mungkin cemburu. Kok kamu punya kolom yang banyak komen, cewek-cewek, cowok-cowok, yang cewek, cowok semua. Atau mungkin di kolom sosial medianya punya asrama dia. Yang cewek punya asrama cowok, yang cowok punya asrama cewek. Yang mana satukah itu? Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada King of Swords. Oh. Kemudian ada High Priestess. Kemudian ada Six of Pentacles. Banyak perbedaan antara kamu sama dia ya. Paling banyak beda pendapat nih di sini. Atau ada yang kayak gampang ngotot, gampang nyolot. Ada Seven of Swords. Sorry, Seven of Cup ini. Cupnya kecil-kecil di situ. Cancer, Scorpio, Pisces. Tadi ada Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Aku lihatnya di sini terlalu banyak adu mulut. Ucapan-ucapan tajam kah? Ya, atau suka nyemprot, suka hati tanpa berpikir dulu. Ini apa ya? Omongannya tuh ada satu omongan yang yang pernah diucapkan sama dia nih benar-benar nyinggung perasaan kamu, tapi bukan sekedar perasaan kamu sendiri. Tapi nih kalau misalnya kamu ceritakan kepada pihak keluarga, teman, atau siapapun, ini bisa merembet kemana-mana. Jadi nggak tahu apakah dia pernah mengucapkan sesuatu tuh yang impactnya bisa bakal lebar banget kalau sampai itu misalnya kamu bongkar. Misalnya berantem sama kamu, berkonflik sama kamu, tapi nggak bawa-bawa keluarga kamu, atau bahkan menyudutkan atau bahkan merendahkan latar belakang juga bisa. Sampai sebegitunya nih kalau aku lihat, saking tajamnya ucapan-ucapan yang mungkin dia keluarkan. Ya, kalian berdealing sama energi seseorang yang suka mengontrol, gampang overthinking, lumayan pesimis, tapi cita-citanya tinggi, angan-angannya tinggi, pengen punya posisi tertentu tapi tidak pengen melakukan upaya-upaya yang melelahkan atau capek. Kalau bisa semuanya terima beres aja, seperti itu. Masih suka menjadi center of point ya, masih pengen adu-aduan sama seseorang atau sama temennya, berlaga ya maksudnya. Berlaga siapa yang paling pintar, siapa yang paling cakep, siapa yang paling kaya misalnya, atau siapa yang paling ter. Kehidupan dunianya masih riuh kalau aku lihat. Beda sama kamu, kalau kamu mungkin sudah pengen fokus pada kehidupan yang benar-benar udah deh kita menjalin hubungan baik-baik, berumah tangga baik-baik misalnya gitu. Kalaupun nggak bisa berumah tangga karena alasan tertentu, ya udah kita setidaknya hubungan ini jalan terus. Even di sini mungkin beberapa di antara kalian kalaupun sudah berpisah pengennya kita tetap menjalin silaturahmi, berteman misalnya. Tapi dia nggak berpikiran seperti itu. Kalau sudah berpisah atau berjeda ya sudah, berarti nggak ada koneksi lagi, kecuali kalau memang dia yang menginginkan atau dia yang membutuhkan, maka dia akan memberanikan diri untuk datang kembali. Tapi kalau kamunya yang merayu dia lagi atau mujuk dia lagi, bakal sulit banget ini. Ya, ada High Priestess nih, hubungan pembelajaran. Sampai sekarang mungkin beberapa di antara kalian masih belajar untuk melupakan dia, untuk melepaskan dia, atau belajar untuk memaknai arti hadir dia dalam kehidupan kalian. Banyak yang berusaha untuk tutup buku tapi sepertinya masih sulit karena masih bolak-balik lagi bernostalgia atau melihat
atau flashback dari masa lalu. Beberapa hubungannya juga di sini ada yang dimanfaatin terkait dengan masalah material thing, atau kalian berdealing sama seseorang yang materialistis. Artinya, ya, kalian banyak memberikan hadiah, support, atau secara langsung mungkin ya dalam bentuk uang, ya, atau pemberian-pemberian yang bentuk fisiknya ada seperti itu. Kemudian di sini ada tadi Seven of Cup, masih belum bisa menentukan sikap karena ada banyaknya pilihan. Ya, kalau secara pilihan kehidupan, tapi kalau secara tadi materi, ini memang orangnya gampang sekali punya banyak keinginan. Hari ini pengen ini, besok pengen itu. Jadi kayak nggak ngasih step by step gitu. Kalau menjalin hubungan sama kalian itu nggak usah butuh waktu lama-lama, nggak usah berbulan-bulan. Kalau baru kenal 1 minggu bisa dapat sesuatu, kenapa nggak? Misalnya gitu. Kalau orang kan ada tuh yang pakai planning, ntar deh narik kepercayaannya dulu sampai beberapa waktu baru ngap kayak buaya dapatnya gede. Kalau ini enggak, kayaknya kayak lo bisa pas ketemu kamu atau kayak baru menjalin hubungan sama kamu, dia akan ngorek-ngorek tentang latar belakang kamu, dia akan ngorek-ngorek apa yang kamu milikin, apa yang kamu punya, potensi apa yang ada di dalam diri kamu. Dan enggak semuanya tentang materi. Kalau dia mengorek-ngorek tentang potensi apa yang ingin dia gali atau ingin dia dapatkan, paling besar di sini seks juga ada. Ya, itu dia masa lalu kalian, banyak yang LDR, banyak yang virtual. Hati-hati sama scammer ya. Tahu scammer kan? Maksudnya dia di sosial media yang kamu lihat mukanya kayak siapa misalnya, padahal mungkin bukan itu. Atau namanya Joni, nggak tahu namanya Bejo misalnya. Atau yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu lihat sebenarnya. Karena di sini ada situasi kayak yang terlihat itu nggak terlihat, apakah itu secara fisik ataupun secara tindakan. Oke, di sini ada Eight of Pentacle. Baca ini nih, Pentacle-nya di sini di rendanya nih. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ada third party. Apakah sama-sama membawa third party atau setelah menjalin hubungan kamu dia malah ninggalin kamu demi third party-nya. Kemudian ada Knight of Swords. Masih short lagi. Kemudian di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Masih punya perasaan sayang tuh kan. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Three of apa ini? Sebentar aku cari dulu. Three of Wands, wand-nya ada di lidah. Udah masak bodoh. Ya, kayak kalian sekarang udah ngerasa bahwa ya kamu sadar mungkin antara kamu sama dia memang ada perbedaan antara bumi dan langit misalnya, tapi kayak kamu mencoba untuk belajar realistis. Ya, ini kayaknya kubu kepo nih, untuk belajar realistis bahwa ya yang sudah berlalu sekarang maju. Kalaupun masih teringat sama dia ya nggak apa-apa, kilas balik, lihat sendiri atau lihat sedikit ke masa lalu. Tapi yang di kubu halu di sini kayak masih mencoba untuk menyampaikan, mengucapkan sesuatu kepada dia, entah ini mencoba meminta baikan lagi, atau meminta validasi juga bisa. Yang jelas ada yang ingin kamu ucapkan. Itu dia. So yang aku lihat di sebenarnya seseorang ini ingin memperbaiki, ya, ingin memperbaiki hubungan sama kamu. Atau ini mungkin memang momentum yang terbaik ya, bulan puasa misalnya, kenapa nggak minta maaf. Cuman sepertinya memang agak sedikit dia tahan langkahnya untuk maju. Yang tadinya sudah pingin datang tapi dia tahan dulu. Artinya ada sesuatu yang sedang dia pelajari sebelum dia melakukan suatu langkah. It means artinya apa yang dia pelajari berkaitan dengan situasi atau sikap tindakan dia di masa lalu. So, mungkin sikap dan tindakannya adalah di sini Three of Swords pernah membuat kamu terluka dan menggantung situasi sampai sekarang. Mungkin banyak yang hubungan ini tanpa kejelasan.
Ya, walaupun sudah terpisah fisiknya, tapi pikiran dan perasaannya masih sama. Aku ngelihat kuat dia banget masih sebenarnya stalking kamu, masih melihat keadaan kamu, ya, mengamati kamu dari kejauhan, atau bahkan ada yang bertanya kabar dari mutualnya kamu, mutual friendnya kamu. Artinya mungkin teman kamu sama teman dia sama-sama kenal, atau teman kamu sama dianya kenal juga bisa. Cuman di sini aku melihat dia kayak menahan langkah dalam diri dia. Jadi kayak dia merasa dengan melihat kamu aja dari kejauhan itu sebenarnya udah membuat dia senang sih, udah membuat dia bahagia sih, tanpa harus maju ke depan. Padahal di sini dengan Six of Wands ada keinginan untuk memenangkan hati kamu lagi. Artinya ingin merajut lagi, ingin merenda lagi, itu stalking lagi. Ada mata yang keluar dari posisinya. It's mean artinya walaupun dia seolah-olah tidak menatap kamu, dia seolah-olah tidak melihat kamu, atau kamu ngerasa bahwa dia tuh udah jauh deh entah di mana. Jangan-jangan ada yang berpikir udah mati kali ini, udah mokat kali. Padahal enggak gitu. Dalam egonya dia, dalam gengsinya dia diam-diam masih mencari tahu tentang diri kamu. Ada upaya ingin memenangkan hati kamu karena memang masih ada perasaan di sini. Knight of Cup. Ya, tapi di sini Knight of Cup-nya belum ditunggangin kudanya. Dia masih berdiri di sampingnya. Artinya sekalipun dia pingin maju, pingin datang, masih dia tahan. So tadi seperti yang aku bilang, sebenarnya dia dengan ngelihat kamu aja atau memandangi kamu entah dari versi apapun itu, dia kayak udah cukup deh di sini, bahagia, udah seneng aja bisa ngelihat, bisa tahu kabar kamu. Nggak usah ketemu juga nggak apa-apa. Itu ya. So temanya kalau aku lihat sih bisa melihat kamu dari kejauhan dan tahu kabar kamu aja udah membuat dia bisa senang, seperti itu. Kita lihat apa sih yang membuat dia senang dengan melihat kamu dari kejauhan. Nanti kita lihat kenapa dia hanya melihat dari kejauhan, kenapa nggak dari dekat, melototin gitu langsung kan. Apa yang membuat dia senang melihat kamu dari kejauhan? Oke, di sini ada Queen of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Temperance, Sagittarius. Kemudian di sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ini sih orang yang pengen merelakan tapi agak-agak nggak rela sih. Oke, kemudian di sini ada King of Cup. Kenapa dia senangnya ngeliatin kamu dari kejauhan? Kenapa hanya dengan gitu aja dia merasa puas? Karena di sini kayak dia nggak mau ganggu kamu sih yang aku lihat, ya. Karena dia tahu mungkin kamu masih marah atau kayak mungkin ada sesuatu yang nantinya akan kamu ungkit. Apalagi ini tentang pemberian, misalnya pentacle atau koin, ya. Jadi kayak dia memilih untuk ya lihat aja dari jauh, biarlah dia berbahagia, biarlah dia jadi orang lebih sukses. Ada doa-doa bagus sih yang dia panjatkan buat kalian, ya. Jadi dia lebih memilih untuk mengamati kamu tuh dalam artian kayak nggak mau mencoba mengganggu kehidupan kamu lagi. Apalagi kalau sampai kalian-kalian yang sudah pada move on. Jadi kayak dia melepaskan atau belajar melepaskan kalau kamu tuh memang pantas untuk berbahagia dengan diri kamu sendiri dengan versi apapun, ya. Kemudian di sini ada Temperance, dengan melihat kamu dari kejauhan, dia merasa stabil, dia merasa balance. Biasanya mungkin ketika dia nggak bisa tahu kabar kamu, dia nggak bisa tahu keadaan atau apa yang dia lihat tentang diri kamu, dia kayak ngerasa galau atau dia kayak ngerasa rungsing atau kayak nggak tenang hati dan pikirannya. Makanya memilih dari jauh aja. Apa yang membuat dia senang melihat kamu dari jauh di sini? Ya, lebih banyak kepada perenungan sih di sini. Ya, ini hampir sama tadi.
Jadi kayak senang aja lihat dari jauh, soalnya kalau dari dekat nanti ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya ditanya lagi tentang komitmen, tentang loyalitas yang mungkin saja selama ini tidak bisa dia berikan kepada kamu atau belum bisa, ya. Kemudian di sini ada Ace of Cup. Kenapa dia senang melihat kamu dari kejauhan? Karena di sini memang ada beberapa yang ingin mencoba untuk menarik perhatian kamu, tapi kayak kayak ngasih kode diam-diam. Jadi berharap kamu peka nggak sih dia tuh ngintipin kamu gitu. Ya, atau ini juga kepada kayak dia tuh pengen memulai lagi satu hubungan baru, tapi pelan-pelan, nanti dulu. Kayaknya aku ngelihat dulu aja sampai aku benar-benar yakin, benar-benar aku siap, baru dia akan memberikan perasaannya lagi, atau dia akan berkomunikasi dengan kamu, menyampaikan hasrat ataupun keinginan dia. Itu ya. Kenapa dia senang lihat kamu dari jauh, kejauhan? Karena di sini ada King of Cup, ya. Masih sebenarnya ya memang karena masih sayang, cuman kayak ada energi takut maju. Ya nggak tahu kesalahan dia sebesar apa sama kamu sampai dia benar-benar takut maju. Ya, jadi kayak memilih untuk memendam rasa aja dalam diam. Kalau masih ada perasaan cinta yang dalam pun akan dia pendam dalam-dalam di sini. Jadi kayak memilih untuk cinta bertepuk sebelah tangan. Lebih memilih kayak mencintai kamu dalam diam aja udah membuat aku puas dan membuat aku bahagia. Sesimpel itu, tapi sering ngintipin kamu, tapi nggak berani maju yang aku lihat. Kenapa dia Kenapa dia lebih senang ngeliatin kamu dari kejauhan? Gitu aja. Tadi udah sama sih ya. Kita lihat aja deh apa yang keluar. Alasan dia, apa dia. Oke, di sini ada Eight of Pentacles. Tadi juga ada ya, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Takut melukai perasaan kamu, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada The Emperor. Kemudian ada Six of Pentacles. Ini kalau nggak terlalu banyak yang berkaitan dengan materi, aku rasa mungkin nggak resonate ya readingannya buat kalian. Atau materi ini bisa juga berkaitan dengan masalah sexual chemistry atau gairah atau yang lainnya. Karena ini dia kayak ada energi banyak takut diungkit sih sama kamu, ya. Kemudian ada Page of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Kita cek energi dia secara keseluruhan, ada Four of Wands. Tuh dia masih menginginkan kestabilan sama kalian. Dia tahu sih kalau sama kamu itu nyaman, kalau sama kamu itu keranjang makanannya penuh, terisi, artinya hidupnya tenang, terpenuhi. Apa yang menjadi keinginan dia, ya bukan sekedar perut aja di sini, atau bukan sekedar makanan yang terpenuhi, ya. Gairah seks juga terpenuhi, misalnya gitu. Jadi tergantung arahnya kemana, supaya kalian paham ya, maksudnya gitu. Terpenuhi itu sesuai kapasitas kalian masing-masing. Aku ngelihat di sini sebenarnya ada yang ingin dia perbaikin, tapi kayak belum settle. Planningnya tuh belum tuntas di sini. Artinya mungkin di sini ada tuntutan dalam diri kalian terhadap diri dia, bahwa kalian menginginkan komitmen, ingin hubungan yang lebih serius atau hubungan yang jelas. Sementara kalian masih berbeda warna di sini. Dia lagi mencoba kayak menyatukan frekuensi antara kamu sama dia, atau menyatukan warna. Kalau memang dirasa sudah warnanya sama, udah nggak ada perbedaan lagi, mungkin ini akan mempercepat langkah dia maju sih, seperti itu, ya. Dan di sini ada energi Ten of Swords. Dia juga takut melukai perasaan kamu lagi, ya. Atau dia memang takut kalau kemarin itu dia pernah melukai kamu. So kalaupun dia maju sekarang, kalaupun dia datang, nanti ujung-ujungnya akan mengulangi hal yang sama. Karena tadi poinnya ada di sini, ya. Kalaupun dia datang lagi, pasti kamu akan nuntut lagi hal yang serupa, ya, tentang janji, tentang hutang yang selama ini mungkin masih di PHP sama dia, dan sepertinya itu dia kesulitan untuk memberikan apa sih yang menjadi keinginan dan harapan kamu. Kemudian di sini ada The Emperor, ya, masih bingung untuk mengambil keputusan sebenarnya.
Jadi memilih duduk manis liatin kalian aja. Aduh, ai mami sekarang udah bahagia, udah makin glowing. Gak apa-apalah, yang penting dia bahagia. Aku di sini aja bisa lihat dari jauh. Aduh, udah seneng banget. Ya, dia belum bisa ngambil sikap atau keputusan. Dia lebih kepada kayak menunggu hilal. Menunggu hilal. Menunggu sesuatu kayak apa ya? Trust isu positif yang benar-benar bisa mengacu pada tindakan yang akan dia lakukan nanti. Jadi kayak dia masih mengamati dulu deh, atau kayak masih buat gambaran dulu ya. Kemudian ada Six of Pentacle di sini. Ada juga yang takut datang, mungkin beberapa memang masih ada hutang piutang ya. Ini ada kaitannya dengan pinjam meminjam, atau bahkan ada yang sampai parah ngambil-ngambil mungkin, atau bawa kabur mungkin, atau ada yang menggadaikan sesuatu tapi belum mampu atau belum siap untuk mengembalikan, dan dia tahu itu tanggung jawab besar juga. Makanya di sini dia memilih untuk melihat dari kejauhan. Dan satu lagi di sini ada Page of Wands ya. Melihat dari kejauhan di sini mulai ada perencanaan sih kalau aku lihat ya. Mulai kayak ada pemikiran yang ingin dia rubah ke depannya. Tapi ketika itu semua siap. Jadi tergantung siapnya kemana. Kalau tadi dia ada kaitannya sama hutang piutang, ya dia mungkin akan mempersiapkan itu. Atau hutang janji, misalnya dia janji mau menikahi kamu, atau dia janji mau setia sama kamu, nggak nakal lagi, ya berarti dia harus melakukan hal tersebut. Atau apapun lah yang menjadi kendala terakhir kali dalam konflik kalian, artinya dia mau beberes dulu di sini. So semua ini belum settle kalau aku lihat dalam diri dia. Gak heran kalau dia memilih untuk melihat kamu aja, ya, bertanya kabar tentang kamu aja, tapi nggak secara langsung. Oke, kita cek zodiak ya. Ada Aries, ada Scorpio, bahkan mungkin ada yang ngintip-ngintip lewat tarot juga nih, bukan kalian aja yang nonton tarot aku lihat. Ada Capricorn, ada Virgo, dia pun ngerti tarot sepertinya. Ada Leo, Taurus, bottom of the deck ya Gemini. Ada V, ada C, ada F, ada I, ada M, ada G, ada H, ada D, X, O, Q, S. Bottom of the deck-nya U. Angka 14, 1, 6, 13, 19, 31, 24, 2, 29, 22. Bottom of the deck-nya 4. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Kita masuk bab 91, halaman 91. Tentang tersenyumlah. Senyum bagaikan hujan yang membasahi musim. Kemarau meredakan kegundahan dan menghentikan kepedihan. Tersenyum seperti pagi yang diharapkan dan seperti bintang yang dinantikan. Tersenyum layaknya cahaya lilin yang menuntunmu dalam gelap. Sederhana tapi memberikan makna yang mengagumkan. Menerangi dan menguatkanmu untuk memulai kisah yang baru atau haru. Tersenyumlah. Satu lagi ya, kamu tidak diciptakan untuk benar-benar sendirian. Keluarlah untuk menikmati alam semesta yang Tuhan ciptakan untukmu. Dan berjalanlah di antara orang-orang yang tetap tersenyum walau badai telah memporak-perandakan hati mereka. Itu dia aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.